perkenalkan kami kelompok 8 yang beranggotakan saya Diva Nurjana Batubara, Saya Abel Christian Skelingging. Dan saya Reviulina. Dan saya Fedina Sabintang. Di sini kami akan menyampaikan hasil fokus group discussion dan prototype yang telah kami rancang. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Oke guys, sebelum kita memasuki penyampaian hasil fokus group discussion dan prototype yang telah kami rancang, kami akan memberitahu kepada teman-teman bahwa kami telah melakukan kunjungan usaha selama 2 minggu ataupun 4 pertemuan di salah satu bimbel Prosus Intern atau program khusus intern. Nah teman-teman, Prosus Intern ini telah berdiri di Jakarta sejak tahun 1998 yang didirikan oleh Insinyur Nelson Silaban dan hadir di Medan sejak tahun 2003 yang berada di Jalan Iskandar Muda. Tapi kali ini kami mengunjungi cabang bimbel Prosus Intern yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, bertepatan di sekitar sekolah SMA Swasta Harapan dan SMA Negeri 5. Prosus Intern ini berfokus kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta. Artinya berada pada jenjang kelas 11 ataupun 12 SMA. Untuk fasilitas yang disediakan seperti biasa, diberikan ruangan kelas yang disertai dengan kamar mandi, ada musolanya. Untuk pembelajarannya diberikan buku paketan selama bimbel di Prosus Intern, diberikan juga kuis ataupun soal-soal yang akan dibahas dan dijawab bersama dengan masing-masing tentor. Oke guys, lanjut ke tentor dan siswa yang ada di bimbel ini. Nah, tentor di bimbel Prosus Intern ini adalah tentor yang bergaji kisaran antara 3 juta sampai 6 juta per bulan. Nah, contohnya di cabang Prosus Intern Tangerang, itu tentornya bergaji antara 4 juta. Nah, tetapi untuk tentor yang berprestasi itu akan diberikan benefit atau investasi yang sesuai dengan prestasi dari tentor itu sendiri. Nah, untuk siswanya, siswa yang ada di Prosus Intern ini selalu tembus 1000 siswa per tahun. Nah, jadi di Prosus Intern ini untuk lulusan kedokteran kemarin di Pulau Jawa itu mencapai 94,7% per tahun. Nah, jadi dapat kami hasilkan fokus group discussion kami itu berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan dan observasi dari dokumentasi yang kami lakukan di bimbel ini. Nah, jadi kami menyimpulkan ada beberapa hal penting. Yang pertama, kami sepakat bahwa kesuksesan dari Prosus Intern ini tidak hanya karena fasilitas dan sistem pembelajarannya, tetapi juga karena adanya komitmen antara lembaga terhadap kualitas dari bimbel itu sendiri. Mengapa demikian? Karena sudah terlihat dari proses rekrutmen tentor itu, yang mana ini sangat dilakukan secara ketat. Nah, contohnya pelatihan rutin atau evaluasi dilakukan secara Zoom setiap minggunya. Itu menjadi budaya kerja dari fokus intern itu sendiri. Nah, budaya ini disebut dengan everyday is my happy day. Nah, yang mana di sini kita mampu menjaga motivasi pengajar dan staf-staf pengajar agar tetap semangat untuk menjaga dan mengajar siswa yang ada di bimbel tersebut. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, adapun prototipe yang akan kami kembangkan yaitu usaha bimbingan belajar dengan nama Cahaya Pintar. Makna dari Cahaya Pintar itu sendiri, cahaya itu artinya adalah sisi terang yang menerangi kegelapan, yaitu ilmu pengetahuan, pemahaman, dan harapan. Sementara pintar itu merupakan salah satu tujuan dari usaha yang kami kembangkan, yaitu ingin mencerdaskan peserta didik agar mereka mampu mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka alami di lingkungan sekolahnya. Untuk lokasi dari usaha yang akan kami kembangkan itu sendiri adalah di rumah dari salah satu anggota kelompok kami, yang mana rumah itu sendiri akan kami sulap menjadi rumah belajar yang menarik terkhusus untuk anak peserta didik. Sementara sasaran dari usaha kami ini adalah peserta didik SD dari kelas rendah dan kelas tinggi, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai kelas 6. Nah, untuk pendaftaran dari usaha yang kami kembangkan itu akan kami lakukan secara gratis. Sementara untuk biaya bimbingan belajar ini per bulannya itu sekitar 50.000 sampai 60.000 per bulannya atau 5.000 per pertemuan. Kemudian
kami juga menyediakan sesi tanya jawab atau yang disebut dengan cahaya online, di mana itu merupakan sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan pada malam hari baik melalui WhatsApp ataupun Google Meeting. Nah, berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diskusi kelompok kami terhadap Lembaga Bimbingan Belajar Proses Intens ini serta rancangan prototipe usaha Cahaya Pintar yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sebuah lembaga bimbingan belajar tidak hanya ditentukan oleh fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga oleh komitmen terhadap kualitas, sistem manajemen yang terstruktur, dan rasa kepedulian terhadap siswanya. Dengan demikian, Cahaya Pintar tidak hanya menjadi sarana praktik bagi kelompok kami di bidang kewirausahaan, tetapi menjadi bentuk nyata rasa kepedulian sosial di bidang pendidikan. Kami percaya pendidikan tidak harus mahal, tetapi juga memiliki komitmen, kerja keras, dan juga kreativitas di dalamnya. Sehingga kami dapat membantu anak-anak di lingkungan sekitar untuk dapat memahami pelajaran mereka, meningkatkan kemampuan akademis mereka, serta mencerahkan masa depan mereka seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Oke guys, demikianlah video dari kelompok 8. Cerdas, ceria, percaya diri, Cahaya Pintar tempatnya. bye-bye.